Aku nggak tahu ini perasaanku aja atau memang kenyataan. Sejak punya konten seberkas santai ini, hari-hariku tuh jadi banyak kejadian yang nggak umum atau ya cukup menarik buat diceritain. Misalnya kayak hari ini, aku pikir tuh bakal jadi hari yang biasa aja. Ternyata ada dua hal yang cukup berkesan. Mulai dari yang agak sederhana dulu deh. Jadi sebenarnya tadi di kantor ada kejadian besar yang bikin aku jadi pulang larut. Nah, pas pulang itu kayaknya kalau udah sampai rumah tuh kemalaman banget. Jadi teman yang rumahnya dekat sama rumahku juga bilang, udah deh makan aja dulu yuk. Kan kebetulan di dekat kantor ada restoran yang baru buka. Jadi kami coba singgah ke sana lah. Nah ternyata itu restoran masakan Cina, Chinese food gitu. Terus duduklah kami, nggak gitu ramai sih. Jadi lebih dari separuh mejanya kosong. Terus waiternya kan rada lama, mungkin karena cuman 1-2 orang waiternya tadi, kayaknya cuman satu sih. Jadi nyatet-nyatet dulu, baru kami ada nunggu 10 menit lah, sampai akhirnya si waiternya datang. Terus dikasih lah buku menunya, banyak banget, kayaknya lebih dari 100 menu gitu di situ. Kalau ngelihat satu-satu kayaknya bakal lama, jadi aku nanya, favorit di sini tuh apa? Yang paling andalan kokinya lah gitu, yang paling jago kokinya masak apa? Terus waiternya bilang, oh yang paling laku, orang paling suka di sini itu udang saus padang. Aku kayak, hah? Udang saus padang? Terus aku kayak noleh keluar gitu, temenku juga, ini bukannya Chinese food ya gitu. Iya, tapi makanan apa favoritnya, makanan yang paling jago chefnya masak, udang saus padang. Iya, soalnya chef kita itu orang asli Padang. Ya kenapa nggak muka rumah makan Padang gitu? Kenapa jadi Chinese food gitu? Nggak mau tanya terlalu detail lah, soalnya ada orang-orang lain yang juga lagi nunggu apa pesanannya dicatat. Jadi akhirnya salah satu menu yang aku pesan yaitu pengen coba udang saus Padang ala restoran Chinese itu. Begitu datang, nggak kelihatan udangnya gitu. Aku nggak tahu deh udangnya dicincang atau gimana. Ya aku lihat datang itu adalah setumpuk potongan jagung gitu. Jadi jagung dipotong-potong kayak biasa lah di kepiting seafood apa kan kayak gitu kan. Disiram saus Padang yang kental banget. Aku cari udang yang nggak nemu gitu. Nggak tahu deh, kayaknya kalau ada pun mungkin 1-2 ekor aja itu udang gitu. Soalnya ya harganya juga 35.000 gitu. Jadi ya udah habis di jagung dan udang, apa jagung dan sausnya kayaknya. Itu aja sih agak apa ya, dibilang lucu sih menurutku, nggak tahu deh di kalian ya. Tapi di aku aneh aja gitu, restoran Chinese food tapi makanannya saus Padang, chefnya orang Padang asli gitu. Jadi yang bikin aku pulang larut adalah ada pertengkaran di kantor. Setelah jam makan siang aku balik kantor, jadi aku makan di luar tadi siang pas jam istirahat. Pas balik, tahu-tahu kantor tuh lagi ribut di lobinya. Jadi kantor kami itu ada tingkat-tingkatnya, ada beberapa lantai tergantung divisinya. Di lobi lagi ribut, ada satu perempuan teriak-teriak lah. Udah ibu-ibu juga teriak-teriak, marah-marah gitu. Satpam pun kewalahan untuk menahan dia karena kan perempuan ya. Jadi takutnya kalau dipakai tenaga atau apa jadi masalah gitu. Satpam yang kenal dekat sama aku bilang, Pak Nara naik aja sama teman-temanku tuh, naik aja gitu, dia yang nanganin lah gitu. Ya udah, jadi aku naik ke atas ke divisinya aku. Kira-kira 10 apa 15 menit gitu, itu ibu datang ke divisi aku. Dan ternyata ibu ini adalah istri dari
salah satu karyawan di divisi aku. Singkat cerita, ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang baru sih. Kalau kalian ada dengar di sesi pertama, aku pernah cerita. Jadi memang salah satu kayak kebiasaan atau fenomena di kantor itu ada yang selingkuh. Nggak tahu tuh kenapa. Kayaknya setiap kantor yang aku tahu gitu, kan aku temenan sama banyak orang di kantor-kantor beda. Aku juga kerjanya dulu lompat-lompat perusahaan gitu. Aku pernah di beberapa perusahaan dan semuanya sama. Jadi entah kenapa tuh di kantor tuh selalu ada orang selingkuh gitu. Fenomena yang kayak gimana lah gitu. Jadi ibu ini datengin suaminya aku kenal banget. Cuma aku nggak pernah lihat istrinya, baru pertama kali. Padahal kami kerja bareng udah bertahun-tahun. Istrinya tahu kalau dia selingkuh. Memang selama 6 bulan terakhir dia selingkuh sama anak baru. Jadi ada gimana ya, nanti deh cerita lebih detailnya. Jadi sederhananya si ibu ini tahu ada yang ngasih tahu dia dari kantor. Mungkin sebenarnya nggak enak ya. Kayak aku pernah cerita di sesi sebelumnya. Aku pernah punya bos. Bosnya tuh selingkuh sama sekretaris. Dan masalahnya istri si bos ini sering datang ke kantor dan ngobrol sama aku. Jadi kadang tuh memang ada dorongan untuk ngasih tahu, cuman kan aku makan gaji di situ. Pada akhirnya ya aku keluar dari kantor itu sih, pindah ke yang lain, walaupun cukup lama di situ. Jadi mungkin ada yang kayak aku sering ketemu sama perempuan ini, si ibu ini. Jadi dia nggak tahan untuk cerita kalau 6 bulan terakhir suaminya tuh selingkuh di kantor gitu. Nah, akhirnya tuh ributnya kan pada jam kerja ya, sampai banting-banting barang istrinya segala macem gitu. Ya kami sih nonton aja gitu, mau gimana lagi gitu. Jadi aku nggak tahu tuh kenapa satpamnya nggak ngentikan dia, kenapa dia bisa naik. Aku nggak paham juga tuh waktu itu. Jadi berantem lah di situ, kami lihat gitu. Yang paling semangat si Felix bilang, wah ini nonton sinetron langsung nih. Aku bilang dasar bule Depok nih. Memang nggak ada otaknya gue kasih bule Depok nih. Akhirnya kan itu ribut sampai kedengaran, sampai divisi lain juga datang yang di satu lantai yang sama dengan kami, sampai ngeliatin juga. Dan ya bos jadinya denger, datanglah aku ditelepon. Jadi dia nelfon aku, lu lagi di mana? Lagi ini. Lu tahu nggak di divisi lu tuh lagi ada keributan, kata si bos. Iya, ini depan aku nih. Ya, kenapa lu diam aja, kata si bos ya. Ya memang tidak ada di job desk aku untuk menanganin ini. Aku nggak digaji buat ini, bos, aku bilang. Jadi bos itu bilang, ya udah tanganin gitu. Pokoknya jangan ada keributan. Jadi ya udah, aku bilang sama Felix, udah suruh anak-anak dari divisi lain balik tuh. Terus juga ada beberapa manajer sama kepala divisi kan yang aku lihat, aku kasih kode udah balik gitu. Terus akhirnya aku ngomong, aku deketin buat misahin ini mereka berdua ya, suami istri ini, datanglah si akar masalahnya, baru pulang dari makan siang juga. Dan ternyata si ibu ini tahu mukanya si selingkuhannya, jambak-jambakan di situ. Aku bingung gitu mau ngapain gitu. Aku bilang udah gitu, udah baik-baik gitu, udah jambak-jambakan, cakar-cakaran, udah sampai beguling di lantai gitu. Ini gimana ini mungkin. Jadi ada satu yang paling senior perempuan di divisi aku panggil dia Maria, bantuin deh, ini aku nggak tahu gimana. Udah pak, siram aja. Siram, gue bilang, siram gimana? Itu kepalanya terlalu panas dua-duanya, siram aja. Sedangkan si pelaku nih, aduh, kok aku nyebut nama Maria? Ya udahlah, nggak apa-apa lah, kalian nggak tahu juga. Jadi kalau cowoknya sebut aja, nah namanya kita samarin deh, Budi lah. Jadi si Budinya udah duduk gitu, duduk lemas gitu, karena udah habis berantem juga kan, duduk gitu.
Dia udah kayaknya dari mukanya, wah mampus nih gue, karirnya habis nih. Mana udah sampai bos kayaknya kan. Jadi Maria bilang udah siram aja. Ya udah deh, gue ambilin dah. Ambil 1 ember di WC gitu kan. Lalu ya udah mereka lagi begulang-guling gitu di lantai tuh, udah kita siram, diem. Terus gue bilang ayo ke kantor saya, kita ngomong baik-baik di situ. Cuman anak magang nih siapa ya kita kasih namanya, Mawar deh. Jadi si Budinya aku bawa sama istrinya ke ruanganku, Mawarnya nunggu di luar deh gitu gue bilang. Jadi bawa ke kantor, aku tanya ini kenapa sampai ribut-ribut kayak gini. Jadi ditunjukin lah sama si ibu ini bukti-bukti bahwa Pak Budinya tuh selingkuh. Jadi ada foto, jadi nggak tahu tuh siapa yang foto mereka lagi makan siang bareng gini-gini. Dan katanya si ibu ini setelah masih agak basah kan, kayaknya airnya udah mulai berkurang efeknya, dia panas lagi dan dia nyalahin aku. Dia bilang, kan kamu sebagai atasan suami saya harusnya tidak tinggal diam, katanya. Aku bilang ya secara moral betul. Secara moral betul ibu, saya harusnya nggak diam. Cuman masalahnya aturan kantor dengan jelas mengatakan bahwa masalah pribadi nggak boleh diikut sertakan ke dalam kantor gitu. Jadi walaupun aku atasannya Pak Budi ini, aku nggak bisa kontrol masalah pribadi dia. Itu di luar tanggung jawab aku, di luar kuasa aku lah gitu. Cuman memang sebenarnya aku udah negur Pak Budi ini untuk tidak seperti itu. Minimal tidak di lingkungan kantor. Jadi singkat cerita ya, adalah kayaknya 20 menit kami ngobrol di situ. Akhirnya si ibu ini ngomong mau cerai. Aku bilang, cerai jangan ngomong sama saya gitu. saya nggak ada kuasa untuk menentukan kalian cerai atau enggak gitu. Itu ya ke pengadilan lah atau gimana gitu. Terus si ibu ini bingung, kok aku nggak menghentikan niat dia. Aku bilang kita pertama kali ketemu bu, saya kenal Pak Budi bertahun-tahun, tapi kan saya tidak kenal ibu gitu. Saya nggak tahu ibu hidupnya kayak gimana. Kalau ibu merasa mau cerai, keputusannya kan pasti dipikir gitu. Jadi gue bilang ya nggak ada urusannya di aku mau cerai, dia mau guling mau gimana, itu nggak ada sangkut pautnya sama aku gitu. Aku di sini kerja gitu, Pak Budinya kerja juga. Ya udah kan, si ibu ini aku bilang, bu bagusnya ibu pulang dulu. Ibu kan udah tahu, ini udah tahu semua. Sisanya kan harus diselesaikannya di luar kantor gitu. Kantor ini nggak ada hubungannya sama ibu gitu. Jadi kalau misalnya nanti mau cerai, mau pembagian harta segala macam, ya udah di rumah. Ini aja sebenarnya udah nggak ganggu kantor. Nanti masa bosnya lagi ada di sini bu, aku bilang bos lagi di lantai paling atas dan dia udah tahu. Takutnya nanti ibu kena tuntut, menyebabkan kerugian segala macam gitu. Karena kerjaan kami di sini kan waktunya setiap jamnya berharga, aku bilang. Nanti kalau dituntut kan jadi panjang lagi urusannya. Jadi aku bisa bantunya, aku nggak akan perpanjang ini, aku akan minta bos nggak perpanjang. Ini karena masalah emosi segala macam. Tapi ibu pulang, bilang. Nanti selesainya di rumah, kayak gitu. Jadi dia bilang dia mau selesai ini sekarang. Jadi kalau mau Pak Budinya ikut pulang dia gitu. Aku bilang ya udah, Pak Budi pulanglah sama istrinya. Tapi nanti setelah udah ada kejelasan, Pak Budi balik lagi ke sini ya. Kita selesaikan juga masalahnya di kantor. Karena nanti kamu harus ketemu sama Pak Bos, aku bilang. Karena ini udah masalahnya gede, aku bilang. Jadi setelah mereka berdua keluar dari kantor, di luar kantor kok tiba-tiba langsung ribut aja lagi, tapi nggak sampai fisik lah gitu, cuma teriak-teriak. Dan si ibu ini juga panas pas lihat si Mawar.
Cuma mawarnya ku suruh cepat-cepat masuk ke kantorku. Jadi mawar ini tuh memang problematik. Dia anak magang yang ya kalau istilah kita sekarang tuh bawaan orang dalam. Jadi memang ada yang bawa, aku nggak gitu tahu, tapi kayaknya pokoknya dia masuknya tiba-tiba lah gitu. Jadi kayak dia tiba-tiba magang di divisi aku setengah tahun yang lalu. Pas aku tanya, nih siapa, kok nggak ada, kok aku nggak diinformasiin ya gitu. Cuma katanya bawaan dari atas siapa gitu, aku lupa sih, tapi bukan keluarganya bos, tapi memang yang kerja di sini juga, tapi orang dalam lah, tapamannya atau siapa gitu. Jadi memang dari hari pertama ini anak ini tuh memang problematik, dan aku udah rekomendasiin untuk tidak hire, kan dia masa coba 3 bulan tuh. Aku udah nggak lulusin sebenarnya, tapi tetap stay. Aku juga bingung pikir, soalnya dari hari pertama dia kerja, dia tuh nggak kerja gitu, si mawar ini. Dia fokusnya itu adalah gue godain cowok. Hampir semua cowok, termasuk aku, digodain. Dia kayak pengen mainin cowok gitu loh. Karena mungkin usianya juga masih muda ya. Jadi pertama kali di kantor aku nggak tahu fantasi dia apa gitu. Tapi ya itu, semua cowok dideketin, semua ini gitu. Awalnya dia tanya dulu siapa yang udah menikah, siapa belum gitu. Kupikir kan maksudnya kalau yang udah nikah dia nggak mau deketin. Kebalikannya, dia ngincernya yang udah nikah gitu. Kayak apalah, aku kurang paham ya. Cuma pada saat itu aku nggak gitu paham. Tapi aku udah peringatin dia berkali-kali. Cuman mungkin aku orangnya terlalu cuek juga ya kali ya. Setauku karena dia pernah jalan sama Felix, tapi Felix tuh nggak lama. Kalau kalian nggak tahu Felix, sebenarnya ada videonya di yang lain. Aku lupa judulnya, tapi kalian bisa cek deh, ada di channel ini juga. Jadi Felix itu karyawan kantor, dia bule tapi lahir di Depok. Felix tuh nggak salah sempat jalan sama dia 2 minggu, terus Felix bilang anaknya psycho, jadi kayak punya masalah gitu loh. Aku udah berkali-kali lempar ini ke atasan gitu, kayak lempar ini ke atasan. Cuma aku nggak enak kalau ngomong sama bos. Nanti kalau aku ngomong sama bos soal mawar ini, takutnya memang mawarnya dikeluarin, tapi backingannya si mawar ini nanti konflik sama aku gitu. Jadi aku coba masih pakai yang legal lah, masih istilahnya birokrasi legalnya gitu. Tahu-tahu jadi kayak gini. Tahu-tahu jadi masalah kayak gini kan. Aku pusing pikirnya. Akhirnya setelah yang 2 itu pergi, aku panggil mawarnya masuk. Aku tanya sama dia, sebenarnya kamu maunya gimana sih? Sebenarnya kamu maunya apa gitu? Terus dia kayak, ini bukan pertama kali sih Pak, katanya. Pak Nara tenang aja, katanya. Ini bukan pertama kali. Iya katanya, jadi di tempat saya sebelumnya saya keluarnya gara-gara ini juga. Makanya paman saya bawa ke sini, katanya. Kayak, lu udah sekali kayak gini malah nggak belajar, malah diulangin gitu. Ya aku tanya sama dia, sekarang kayak gimana? Kamu tuh sebenarnya serius sama Pak Budi gitu. Pak Budi kan usianya hampir sebapak kamu kayaknya. Karena Pak Budi ini lebih tua dari aku kayaknya 10-15 tahun kayaknya gitu. Ini kayak, bukan, Pak Budi tuh udah mau 50 loh. Kamu tuh masih 20 awal gitu. Kamu memang serius sama Pak Budi? Ya enggak lah, katanya. Ya. Aku kayak, ya enggak, maksudnya. Jadi memang enggak serius. Enggak, aku suka aja. Kata dia, aku suka aja ngelihat orang yang udah beristri itu tapi masih milih aku, jadi aku merasa lebih baik, katanya. Pak Nara nggak usah khawatir, nanti ada yang beresin, katanya. Siapa? Aku bilang, ini bos tadi udah telepon aku suruh aku yang beresin. Siapa? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, tadi aku udah telepon, maksudnya pas aku lagi ngomong di dalam sama Pak Budi sama istrinya tadi, dia bilang dia udah nelpon pamannya, nanti pamannya beresin, katanya. Aku kayak bilang kayak, ya mana paman lu gitu,
ini sekarang divisi ini aku yang pegang, gue bilang divisi pemasaran aku yang pegang gitu. Mana pamanmu gitu. Bos nggak ada telepon apa gini, yang bener aja yang mana gitu, gue bilang. Dia bilang pokoknya tenang aja. Jadi ya udah gini deh, kamu bilang udah diurus ya, saya telepon bos ya, gue bilang gitu. Iya nggak apa-apa. Paman kamu namanya siapa? Bagian apa? Dia sebut. Ternyata itu pamannya. Ya memang masih di atas aku lah. Jadi aku telepon bos gitu. Bos, si Pak ini ada hubungin bos belum? Enggak. Kenapa? Aku kayak, jadi aku jelasin lah situasinya. Aku jelasin situasinya, kenapa ada keributan, kenapa apa. Di depanku ini lagi ada sama Mawar. Mawar bilang aku nggak perlu khawatir. Nanti ada yang beresin. Nah, aku mastiin nih udah beres apa belum, gue bilang gitu sama si bosnya. Bosku bilang lanciau katanya. Buat yang nggak ngerti ya udah nggak usah dicari artinya apa. Bosku bilang lanciau katanya, kayak emang perusahaan itu punya perusahaan ini punya pamannya gitu. Aku aja nggak punya sepenuhnya, sebagian masih bapakku katanya. Udah panggil itu sini katanya. Mana aku tahu nomor orang itu, gue bilang. Bos lah, tanya sekretaris, gue bilang. Jadi aku bilang, jadi udah aku matiin kan teleponnya. Aku bilang, Mawar ini belum diselesain dan bos udah tahu. Nih paman kamu pun kena ini. Paman kamu pun bisa kena masalah ini, gue bilang gitu. Enggak kata Mawar, tenang aja. Mungkin kayak dipikirnya paman yang punya perusahaan ini kah gitu. Akhirnya kayaknya 10 menit kami jadi diam-diaman lihat gitu ya. Aku kayak menghakimi dia dalam hati gitu. Selama 10 menit dianya main handphone gitu, kayak nggak peduli gitu. Terus tiba-tiba teleponnya bunyi. Dia nggak loudspeak tapi kedengeran banget suara pamannya marah-marah. Pamannya marah banget. Katanya udah sampai kenapa sampai ke bos gini gitulah. Kedengaran dari aku gitu. Dia si Mamarnya udah pucat gini. Enggak, ini gini kata dia. Dia berusaha jelasin gitu kan, tapi ya udah telat gitu. Nah, pas dia lagi ditelepon pamannya, bos nelpon aku lagi. Lo naik ke atas sekarang katanya. Kata bos ini. Ya udahlah, sendiri atau gimana? Udah lu sendiri dulu katanya. Jadi aku naik ke atas. Terus dia bilang, aku ketemu ke ruangan si bos kan, terus dia bilang dia mau tahu dari awal sampai akhir. Aku bilang panjang ceritanya, nanti sejam lebih aku cerita nggak jelas gitu. Berarti kau tahu dari awal? Ya tahu, bilang. Kan udah aku lempar juga masalah ini sebenarnya, tapi nggak digubris katanya, karena dia keponakannya si itulah, aku bilang. Aku bilang apa? Si bos bilang, kok nggak pernah ketahuan masalah gini? Ya aku bilang divisi gue kerjanya bagus-bagus aja, nggak gitu ngaruh sih, gue bilang. Ada dia nggak gitu ngaruh. Ya udahlah, aku ceritain dari awal. Jadi si Mawar ini masalahnya apa, deketin apa, termasuk si Felix. Terus dia bilang apa, emang cewek ini terima siapa aja gitu, semua diembat sama dia? Enggak sih, gue bilang, sama Raju nggak digubris gitu. Dia kayaknya dideketin sama Rajunya deketin si Mawar ini, tapi Mawarnya tidak nangkap lah gitu, tidak membalas. Tapi aku heran kenapa dia milih Pak Budi gitu. Jadi Budinya mana? Pulang, gue bilang, gini. Jadi nantilah dia selesai dulu baru kesini. Aku bilang nanti ketemu bos lah. Terus bos bilang udah pecat aja lah. Ya nggak bisa gitu, gue bilang. Lu mau pecat kayak gitu ya panggil HRD lah, jangan aku lah, gue bilang. Nanti aku pula yang kena disnaker ini, gue bilang. Lu bos enak nih, gue bilang. Nanti aku pecat gitu, disnaker yang datang pusing aku. Jadi bosnya, ya udah nanti aku ngomong lah sama kepala HRD gitu. Udah, tapi berhentiin aja. Jadi dia datang di ini lagi nggak, diurus lagi nggak? Lu nanti dia balik ke kantor, lu suruh kemas, terus lu tanyalah projectnya apa aja yang belum gitu-gitulah. Jadi kayak apa-apa terus bilang udah dirumahin dulu, nanti diprogres gitu.
Oh berarti nggak usah bilang pecat dulu, dirumahin dulu. Ya bilang aja lah kata bos, ya, disuruh apa dia bilang tadi, disuruh selesaiin masalah keluarga dulu, tapi nanti diproses lah sama HRD. Oh ya udah bilang, mawarnya itu pun pamannya mau aku berhentiin tuh katanya. Loh bilang nggak ada orang, gue bilang nanti siapa ngurus itu kan, posisinya nggak bisa sembarang ganti, gue bilang. Terus saya bilang ya udah lalu naik, kepala lu lah bos, gue bilang gitu. Apa-apa sembarang ngomong kau, gue bilang, aku yang nanti kena masalah. Jadi dia bilang ya udahlah, kalau pamannya nanti aku yang ngurus, mawarnya kau berhentikan aja, besok nggak usah masuk lagi dia. Saya mikir gitu kan, bisa nggak kata dia, ya bisa lah gue, kalau mawarnya mah bisa kayaknya. Pak Budi nanti kayak gitu, gue bilang mawarnya ini ya. Ya udahlah, gue bilang aku atur itulah. Ya udah kata bos, lu jangan pulang sebelum ini selesai. Kalau dia nggak datang, ya udah lembur lah, hitung lah itu lemburmu. Nah aku bilang mana di Asep itu. Tapi dia bilang ya udahlah, pokoknya kalau nggak ditembusin lembur lo, aku yang bayar pribadi lah kata bosnya gitu. Ya udah, akhirnya setelah itu ngurusi mawar lagi, aku cek gitu kan, terus juga ngurusin Pak Budinya. Jadi aku buka datanya, aku panggil atasan langsungnya juga, timnya apa gitu kan, aku jelasin lah. Ini bosnya udah mau ngeluarin dia gitu, karena masalahnya kayak gini. Terus ada satu nanya tuh, emang ini sih gue. Satu nanya, itu kemarin si kok lupa aku namanya. Oh si Restu kemarin gara-gara latah, ada tuh aturan baru nggak boleh latah katanya gitu. Kata satu bilang gitu. Restu itu OB. Sebenarnya kayaknya aku ada cerita di Discord. Jadi dia kemarin ditepuk bos pas berkunjung ke divisi aku. Terus OB kami ini latah. Dia bilang kontol gitu. Terus bos bikin aturan konyol gitu. Dia bilangnya udah nggak boleh latah gitu. Latah SP. Ya aturan aneh lah. Masih berlaku tuh sampai hari ini. Ya, bingung juga. Ya dia bilang ini bos nggak bikin aturan baru. Nggak tahu lah, lihat besok lah. Paling nggak tahu tuh antara nggak boleh selingkuh di kantor atau nggak boleh pacaran di kantor kali gue bilang. Tapi tadi nggak ada ngomong sih gitu. Ya udah katanya, jadi ya aku nunggu sampai jam berapa tadi. Akhirnya Pak Budinya datang lagi jam 5. Terus aku jelasin lah sampai masalahnya selesai dirumahkan. Tapi dia nangkep lah. Dia bilang, Pak Nara jujur aja sama saya diberhentikan ya. Kamu nanti diomongin sama orang lain lah, saya bukan di bidang saya, aku bilang gitu. Biar katanya dia bisa nyari dari sekarang. Ya gue bilang kalau mau nyari kerja baru ya nggak apa-apa, gue bilang. Sekarang kan kalaupun masih kamu stay, gue bilang masih tetap di sini kan juga udah nggak nyaman kerjanya, ya kan? Udah kayak gini situasinya gitu. Jadi ya akhirnya dia nggak terlalu gimana sih, mungkin dia udah terlalu capek juga berantem sama istrinya gitu kan. Cuma dia sebelum pergi tadi dia bilang sih, kok nasib saya gini ya katanya, padahal lagi bulan Ramadan gitu. Apa hubungannya? Pikir kayak apa hubungannya sama bulan Ramadan, kenapa bawa bulan Ramadan? Ya kan biasanya bulan Ramadan penuh berkah katanya, kok saya sial gitu. Sial mana lihat bulan, mana lihat hari. Di bulan Ramadan mau bulan apapun ya, setiap orang ada susahnya, ada masalahnya gitu kan. Lihat aja tuh berita yang ditangkap korup apa bukan Ramadan gitu. Itu kan berkah buat kita, terserah lah aku bilang. Tapi kan banyak juga yang kebanjiran segala macam itu. Ya sial nggak inilah, nggak lihat hari lah aku bilang. Jadi ya udah fokus aja. Cuman aku bilang ya saranku sih, gue bilang sebagai kalau misalnya dia pun berhenti dari sini cari tempat baru, ya selesaiin dulu urusan dia. Karena nanti daripada jadi masalah baru di tempat kerja baru gitu. Waduh, panjang juga ya. Ini pertama kali aku gosip ngomong sendiri. Biasanya gosip kan ngomong sama orang lain. Ternyata lumayan juga enak gosip. Gosip kayak gini ya. Soalnya biasanya kalau
kalau sama orang tuh nggak bisa terlalu gimana, karena mereka terlalu segan mungkin sama akunya. Jadi ya jarang bisa ngobrol-ngobrol gini, paling sama pasanganku sendiri, cuma dia lagi capek. Akhirnya aku putusin buat cerita kayak gini, siapa tahu ada yang denger ya. Aku nggak tahu ya ini bakal di-rilis duluan atau videoku lagi. Jadi aku tadi ada siapin video musik single ketiga dari temenku, aku yang nulis liriknya. Jadi kalau kalian denger ini ngeluangin waktu, kalau bisa luangin waktu coba dengerin deh. Jadi itu judulnya Hanya Tamu. Itu tentang sebenarnya pengalaman aku pribadi sih. Jadi kayak ditinggal nikah sama mantan gitu ya. Udah lama banget sih sebenarnya, kayak berapa ya, 15 tahun ada kayaknya, nggak nyampe deh, tapi masih teringat. Terus kepikiran bikin, terus si temanku nyanyiin dengan sangat baik. Aku pikir kalau kalian punya pengalaman serupa, mungkin lagu ini cocok untuk kalian dengerin. Oke, gitu aja deh, udah setengah jam lebih. Kalau ada yang dengerin sampai sejauh ini, makasih ya udah mau dengerin. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia.